Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Puji Tuhan. Dimanapun para pendengar dan pembaca semoga diberikan kemudahan selalu oleh Sang Pencipta. Selamat beraktivitas. Salam Mapis Kempis Channel. Dewa Perang. Bab 331. Kematian Pengadilan. Ayo pergi. Shen Lang. Akankah kita pergi mencari Ye Junlin? Ketika Shen Wanshan pergi, Shen Xinyi membawa Shen Lang dan yang lainnya untuk berangkat. Keluarga Shen segera tiba di bandara. Ayah, Panglima Duan akan melakukan perjalanan pribadi kali ini. Dan dia masih di kelas ekonomi penerbangan sipil. Jadi saya tidak bisa maju. Bahkan Wakil Komandan Zheng Xiangkun tidak akan datang. Kata Shen Qingyun. Shen Wanshan tersenyum. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Hari ini aku akan menemani Komandan Duan. Tidak. Tuan Duan berkeliling. Segera. Penerbangan sipil Duan Tianyang tiba. Melihat Duan Tianyang dalam pakaian sederhana, Shen Wanshan dan yang lainnya menyambutnya. Halo, Tuan Duan. Saya Su Hang dan Shen Wanshan. Saya telah mendengar bahwa Anda akan datang ke Suzhou dan Hangzhou. Dan saya di sini untuk menyambut Anda. Shen Wanshan tersenyum. Duan Tianyang terkejut sejenak, dan kemudian menyapa Shen Wanshan. Nama Tuan Shen seperti telinga yang bergemuruh. Bisakah Tuan Duan pergi ke rumah sederhana untuk berkomentar? Shen Wanshan diundang. Duan Tianyang tersenyum dan menolak. Tuan Shen, alasan mengapa saya datang ke Suzhou dan Hangzhou adalah untuk mengunjungi kerabat. Jadi saya malu. Shen Wanshan dan yang lainnya terkejut, dan berkata dengan terkejut, hah? Tuan Duan memiliki kerabat di Suzhou dan Hangzhou. Yah, itu saudara. Dalam pikiranku, selain orang tuaku, dia adalah orang yang paling penting. Dialah yang memberiku kehidupan kedua. Dalam pikiranku, dia adalah kerabat terdekat. Duan Tianyang tersenyum. Kalau begitu aku akan mengirim Tuan Duan ke sana. Duan Tianyang hendak menolak, dan Shen Wanshan segera berkata, Tuan Duan, jangan menolak dengan tergesa-gesa. Tuan Duan, berita kedatangan Anda ke Suzhou dan Hangzhou pasti akan semakin diketahui oleh banyak orang. Orang di masa depan. Akan ada banyak masalah pada saat itu. Jika seluruh proses diatur, masalah ini akan hilang. Duan Tianyang berpikir sebentar. Dan memang seperti ini. Setelah berjalan di Shen Wanshan, banyak Shen Wanshan muncul. Kalau begitu ganggu Tuan Shen. Akhirnya, Duan Tianyang dan Shen Wanshan masuk ke mobil. Di mana itu? Tuan Duan. Shen Wanshan bertanya. Lokasinya adalah Taman Oriental. Duan Tianyang tersenyum. Betul sekali. Dia datang ke Su Hang terlebih dahulu untuk bertemu Ye Junlin. Jika Anda datang ke Suzhou dan Hangzhou sesuai dengan waktu Anda menjabat, maka begitu Anda menjabat, Anda tidak akan punya waktu lagi. Dia ingin datang dan berbicara dengan Ye Jun terlebih dahulu. Taman Oriental. Sepertinya familiar. Shen Wanshan merasa familiar, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, di Taman Oriental, Shen Xinyi datang dengan tim. Total 7 atau 8 mobil. Ratusan orang berjalan dan bergegas ke rumah Ye Junlin dengan agresif. Membuat semua orang di sekitarnya takut untuk menghindarinya. Keamanan masyarakat tidak terlihat. Li Ziran dan Fang Ziqing ada di sebelah. Melihat sekelompok orang seperti itu datang, Li Ziran hendak keluar tanpa sadar. Tetapi Fang Ziqing menahannya. Kamu tidak boleh keluar. Ini semua dari keluarga Shen. Ye Junlin akan menanggung beban sendirian. Kata Fang Ziqing. Bum bum. Penjaga keluarga Shen terus mengetuk pintu. Ye Junlin, yang akhirnya tertidur, sangat kesal sehingga dia bangun dan membuka pintu. Ini sangat berisik. Membuka pintu. Ye Junlin meraung. Sombong. Ye Junlin, apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu buat? Shen Lang berkata dengan marah. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Ye Junlin bertanya. Mengetahui bahwa Park Guochang berada di bawah perlindungan keluarga Shen. Tetapi Anda mulai melakukannya lagi dan lagi. Anda sama sekali tidak menempatkan keluarga Shen saya di mata Anda.
Sen Xinyi berkata dengan marah. Keluarga Sen kecil berani berteriak di depanku. Mencari kematian. Ye Junlin sangat marah. Ye Jun ada di sini untukmu mati. Sen Xinyi menatap Ye Junlin dengan marah. Bab 332. Guru pertama Suzhou Hangzhou. Bahkan Sen Xinyi bersumpah. Bisakah Anda melihat betapa marahnya dia? Pada saat ini, iring-iringan mobil Sen Wanshan datang ke pintu masuk Taman Oriental. Penjaga keamanan di pintu masih menghela nafas. Apa yang terjadi hari ini dan datang ke konvoi lagi? Tuan Sen, terima kasih. Anda tidak bisa masuk. Dia tidak suka diganggu. Duan Tianyang berkata sambil tersenyum. Oke. Sampai jumpa di lain hari. Sen Wanshan dan rombongannya menyaksikan Duan Tianyang memasuki Taman Oriental. Tapi mereka tidak pergi. Periksa saya. Siapa kerabat Tuan Duan Tianyang? Saya ingin informasi paling detail. Sen Wanshan memerintahkan. Mengerti, Tuan. Sen Wanshan memanggil dua orang lagi dan berkata, pergi, ayo masuk dan lihat. Tuan Duan telah tiba di gedung itu secara khusus. Pada saat ini, Ye Junlin dan Sen Xinyi masih saling berhadapan. Sen Lang berdiri. Dan dia mencibir, awalnya. Saya tidak perlu menembak semut seperti Anda. Tetapi jika Anda memprovokasi keluarga Sen berkali-kali, saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Sen Xinyi menatap Ye Junlin dengan mencibir. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kamu berlutut dan bersujud 10 kali, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ye Junlin menatap Sen Xinyi dengan mantap. Tiba-tiba, dia menamparkan wajah Sen Xinyi dengan keras. Terjebak. Suara tamparan ini jelas dan keras. Tidak hanya Sen Xinyi, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Sensasi kesemutan yang panas melanda, dan Sen Xinyi menyadari bahwa dia telah dipukuli. Kamu berani memukulku. Sen Xinyi menutupi wajahnya dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Kamu mencari kematian. Sen Lang meninggalkannya untukku. Sen Xinyi meraung marah. Sen Lang segera bergerak ketika dia mendengar perintah itu. Ledakan. Dia mengepalkan tinju dengan sangat keras, menarik keluar gelombang napas di udara dengan tiba-tiba. Ada angin kencang di sekelilingnya, memaksa semua orang untuk mundur. Hanya pukulan yang sangat kuat. Ini adalah master nomor 1 Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin berdiri di sana, seolah dia ketakutan dan bodoh. Pukulan Sen Lang terlalu cepat. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Ye Junlin sampai mati. Ledakan. Tepat ketika pukulan Sen Lang mengenai wajah Ye Junlin, seseorang tiba-tiba muncul di depannya dan menerima pukulannya. Sen Lang segera merasakan kekuatan yang melonjak datang. Ding ding ding. Sen Lang mengambil 6 langkah berturut-turut untuk menstabilkan sosoknya. Matanya dipenuhi dengan kejutan yang tak terhindarkan. Luar biasa melihat Duan Tianyang di depannya. Ye Junlin tidak berharap dia datang. Meskipun Duan Tianyang terluka dan pensiun, namun kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia adalah petarung berdarah besi sejati di garis depan. Brigade Besi Yan Huang tidak pernah menjadi spoiler. Kamu lancang. Di siang bolong, mengumpulkan begitu banyak orang. Apakah masih ada raja? Duan Tianyang berkata dengan dingin. Sen Xinyi berargumen, di Suzhou Hangzhou, keluarga Sen saya adalah hukum. Melihat Anda pandai dalam keterampilan Anda, datanglah ke keluarga Sen saya sebagai pengawal. Selain itu, orang ini dan keluarga Sen kami benar-benar pindah hari ini. Itu siapa tahu. Menyingkir. Sen Lang menatap Duan Tianyang. Dia belum pernah bertemu master seperti itu selama bertahun-tahun. Duan Mou adalah hal yang paling tidak terduga untuk diganggu. Aku akan mengurusnya. Belum lagi orang ini adalah Jenderal Kunlun. Bahkan orang biasa. Dia juga akan mengurusnya. Kalau begitu kamu mencari kematian. Sen Lang sudah marah. Tunggu. Tepat ketika dia mulai, ada suara bersenandung dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Sen Wanshan lah yang ada di sini. Kakek. Bukankah kamu pergi ke bandara untuk bertemu dengan Panglima tertinggi?
Mengapa kamu datang ke Taman Oriental? Bab 333. Mendesis. Shen Xinyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Wanshan benar-benar akan meledak. Apa yang dilakukan putra tidak berbakti ini? Yang di depanmu adalah Komandan Duan. Kakek, kami sedang mengajari Ye Junlin bahwa seseorang yang tidak memiliki penglihatan telah datang. Shen Lang, bersihkan dia dulu. Shen Xinyi memerintahkan. Tanpa menunggu Shen Lang bergerak kali ini, Shen Wanshan menamparkan wajah Shen Xinyi dengan tamparan. Pipi kanan Shen Xinyi juga membengkak dengan cepat. Wajah cantik itu bengkak seperti sanggul. Shen Xinyi adalah yang paling tercengang. Bagaimana saya bisa mendapatkan waktu yang singkat? Saya ditampar 2 kali. Yang lain juga tercengang. Termasuk Duan Tianyang. Kakek, bagaimana kamu memukulku? Shen Xinyi bertanya sambil menangis. Shen Lang juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apa yang terjadi? Shen Wanshan meraung marah. Apakah Anda tahu siapa yang berdiri di depan Anda? Ini Duan Tianyang, Panglima Daerah Militer Suhang. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, ada semua suara yang menghirup udara dingin. Semua orang menjadi gila. Ternyata itu adalah panglima tertinggi sektor militer. Banjir kali ini benar-benar membasuh kuil Raja Naga. Shen Lang segera menyadari apa perilakunya barusan. Centang-centang-centang. Untuk sementara, keringat dingin Shen Lang terus mengalir. Bahkan Shen Xinyi mati rasa. Dia menatap Duan Tianyang dengan kosong. Bagaimana Anda tidak berpikir bahwa ini adalah panglima tertinggi? Baru saja saya terus-menerus memprovokasi dan mengancam bahwa keluarga Shen adalah hukum Suzhou dan Hangzhou. Masalah besar. Terlalu banyak masalah. Setelah mengklarifikasi hubungannya, Duan Tianyang mencibir. Jadi orang-orang ini milik keluarga Shen. Mereka tidak sama dengan Tuan Shen. Tuan Shen ramah. Tetapi anggota keluarga Shen lainnya lebih sombong. Dan mengatakan bahwa Shen keluarga adalah hukum Suzhou dan Hangzhou. Ketika Duan Tianyang mengatakan ini, bahkan Shen Wanshan pun terkejut. Komandan Duan bertanggung jawab. Komandan Duan tidak tahu siapa yang tidak bersalah. Dan anak-anak muda mereka mendapat untung untuk sementara waktu. Jangan bawa ke hatimu. Shen Wanshan segera meminta maaf. Ya, Komandan Duan adalah kesalahan kami. Anda hanya menempatkan kami sebagai kentut, kan? Shen Xinyi dan yang lainnya segera meminta maaf. Shen Lang hampir berlutut. Orang yang harus kamu minta maaf bukanlah aku, tapi seseorang. Membawa begitu banyak orang untuk mengganggu orang-orang di pagi hari. Duan Tianyang berkata dengan dingin. Maaf, Tuan Ye Junlin. Kami berjanji tidak akan melecehkanmu lagi. Insiden Park Guochang telah sepenuhnya dimusnahkan. Shen Wanshan adalah tongkat adonan goreng tua. Segera mengisyaratkan hal ini untuk berhenti. Itu perlu ditunjukkan kepada Duan Tianyang. Ya. Itulah yang pantas diterima Park Guochang dan putranya. Dan mereka harus dipukuli. Shen Xinyi juga berkata. Tuan Ye minta maaf. Shen Lang berteriak dengan semua orang. Melihat mereka meminta maaf, Duan Tianyang mengangguk puas. Yah, hampir sama. Saya tidak akan mengejar masalah Tuan Shen lagi. Dan saya akan membalas kebaikan yang Anda berikan kepada saya. Jalan Duan Tianyang. Jika Anda berani menyinggung dewa dalam pikirannya di tempat lain, semua orang ini akan mati. Agar tidak membuat kekacauan besar, Duan Tianyang tidak mengejarnya. Ini. Shen Wanshan tampak malu. Jika hal yang tidak menyenangkan terjadi, akan sulit untuk menjalin hubungan dengan Duan Tianyang. Lalu Shen Wanshan pergi dengan putra-putra tidak berbakti ini. Sampai jumpa lagi, Komandan Duan. Shen Wanshan ingin membawa orang pergi. Tunggu, apakah aku menyuruhmu pergi? Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saya melihat Ye Junlin menatap Shen Wanshan dan yang lainnya dengan mata dingin. Bab 334. Teman Ye Junlin. Duan Tianyang tidak mengejar keluarga Shen lagi. Tapi dia tidak mengenal Ye Junlin. Apa? Shen Wanshan dan yang lainnya semua tercengang.
Duan Tianyang membiarkan mereka pergi. Ye Junlin tidak akan membiarkan mereka pergi sekarang. Kiamat. Siapa dia? Berani memprovokasi keluarga Sen. Kamu melecehkanku di pagi hari. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menyebalkan? Ye Junlin berkata dengan dingin. Sen Wanshan tidak merasakannya. Tapi Duan Tianyang cukup takut. Karena dia tahu Ye Junlin sangat marah. Sen Wanshan menekan amarahnya dan bertanya, apa yang harus saudara Ye katakan? Semua orang di keluarga Sen datang kepada saya dan berlutut sepanjang siang dan malam untuk meminta maaf. Saya akan membiarkan keluarga Sen pergi. Jika tidak, keluarga Sen akan berakhir seperti kamar dagang Suzhou Hangzhou dan menghilang dari Suzhou Hangzhou. Ye Junlin terdengar seperti pisau. Duan Tianyang tahu bahwa Ye Junlin akan datang secara nyata. Su Hang akan mengalami gempa besar kali ini. Kamar dagang Suzhou Hangzhou akan menderita bersama. Hahaha. Sen Xinyi tertawa terbahak-bahak. Ye Junlin, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Kamu ingin menggunakan kekuatan Komandan Duan untuk menekan keluarga Sen kita. Kamu jelas seorang pengganggu. Kamu angan-angan. Sen Wanshan juga berkata dengan marah. Kami tidak memiliki keluhan dengan Komandan Duan. Jangan memanfaatkan momentumnya. Ye Junlin mencibir dan berkata, aku memperingatkanmu terakhir kali. Sepertinya kamu tidak mendengarkannya. Lupakan saja. Mari kita menjadi perusahaan dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ye Junlin mengatakan ini. Sen Wanshan bahkan tertawa. Ambisi Ye Junlin ini tidak kecil. Tidak hanya untuk berurusan dengan keluarga Sen, tetapi juga untuk menyerang kamar dagang Suzhou Hangzhou. Hahaha. Aku benar-benar mendengar lelucon terbesar di dunia. Melihat Suzhou dan Hangzhou, siapa yang bisa memindahkan keluarga Sen kita dan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Pemimpin Zhou tidak bisa. Ya, tidak ada yang memiliki kemampuan ini. Sen Wanshan tampak bangga. Sekali lagi, memindahkan mereka sama dengan memindahkan fondasi Suzhou dan Hangzhou. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Kalau begitu tunggu saja. Aku pasti akan melakukan operasi Sen. Suara Ye Junlin dingin. Hahaha. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu. Sen Wanshan semua orang tertawa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Tianyang, mereka buru-buru pergi. Tidak takut pada Ye Junlin, tetapi khawatir Duan Tianyang tidak bahagia. Jenderal, aku datang untuk menemuimu. Duan Tianyang memandang Ye Junlin dengan penuh semangat, dan hendak berlutut di tanah. Dalam pertempuran yang dia pensiunkan 3 tahun lalu, jika bukan karena penyelamatan Ye Junlin, Duan Tianyang tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi Ye Junlin memberinya kelahiran kembali. Kenapa kamu datang ke sini pagi-pagi sekali, Pak Tua? Ye Junlin bertanya. Jenderal, saya ingin datang dan melihat Anda, dan kemudian melihat istri Jenderal. Duan Tianyang tersenyum. Masuk sekarang. Ye Junlin membawanya ke dalam rumah. Li Ziran di sebelah masih dikendalikan oleh Fang Ziqing. Hah? Kenapa aku tidak bisa mendengar suaranya? Fang Ziqing datang ke jendela dan melihat semua orang pergi. Dia dan Li Ziran berlari keluar, dan orang-orang itu sudah pergi tanpa jejak. Haruskah terjadi sesuatu pada Ye Junlin, kan? Li Ziran dan Fang Ziqing segera memasuki rumah. Aku tercengang setelah memasuki rumah. Ye Junlin sedang berbicara dengan seorang pria aneh. Duan Tianyang melihat Li Ziran dan berdiri. Hah? Ini? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Junlin memperkenalkan. Duan Tua, ini istriku. Ini pacarnya. Istri. Ini teman baikku Duan Tianyang, yang baru saja datang dari Yanjing. Setelah mendengar perkenalan, Li Ziran menyapa dengan antusias. Fang Ziqing melingkarkan lengan di dadanya, dengan sikap yang angkuh. Diberhentikan Duan Tianyang. Teman Ye Junlin. Mana bisa lebih baik. Bab 335, Nasi. Dia membaca banyak orang. Meskipun Duan Tianyang memiliki momentum, dia lebih merupakan kompromi dalam hidup. Melihat pakaiannya,
dia pasti menjalani kehidupan yang sunyi. Melihat ini, dia tidak tertarik sama sekali. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kelompok keluarga Sen Ye Junlin barusan? Bukankah mereka datang kepadamu untuk membalas dendam? Mengapa mereka menghilang? Fang Ziqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka ketakutan. Tunggu. Mereka akan meminta maaf padaku cepat atau lambat. Ye Jun mendekat. Hah? Keluarga Sen meminta maaf padamu. Apakah kamu gila? Fang Ziqing tidak percaya sama sekali. Li Ziran juga tidak akan percaya. Duan Tianyang tersenyum. Saya kebetulan menemukan kejadian ini. Saya punya teori dengan Tuan Sen. Dan dia berjanji untuk tidak mengejar Pu Guochang lagi. Fang Ziqing mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Sen Wanshan akan mendengarkanmu. Segera. Li Ziran menelepon untuk mengonfirmasi. Ziqing itu nyata. Keluarga Sen tidak akan mengejarnya. Li Ziran berkata dengan terkejut. Hah? Ada lagi. Fang Ziqing berubah pikiran dan berkata. Hah? Tuan Sen juga mulia. Dan Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas Anda orang kecil. Duan Tianyang hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, di Suhang Villa. Tuan, saya telah mengirim seseorang untuk memeriksa. Siapa kerabat Komandan Duan? Pelayan itu tampak kecewa. Sen Wanshan berkata, saya mengharapkan ini. Jika kita ingin tahu, kita akan mengetahuinya. Yah, kirim seseorang untuk mengikuti Komandan Duan. Dan kamu akan tahu siapa kerabatnya. Tuan tidak bisa melakukannya. Sen Lang segera menolak. Apa? Sen Wanshan bertanya. Sen Wanshan bertanya. Kekuatan Komandan Duan tidak terduga. Saya telah bertarung dengannya sebelumnya. Dan dia tidak berada di bawah saya. Jika Anda mengirim seseorang untuk memantau, Anda pasti akan terlihat. Kata Sen Lang. Apa? Seorang komandan sangat menakutkan. Sen King Feng menarik napas dingin. Rumor bahwa semua orang Dian Huang Iron Traveler adalah dewa perang. Sepertinya benar. Mari kita membuat persiapan yang baik untuk upacara. Sen Wanshan juga melihat Sen Xinyi. Ketika Xinyi datang, kamu akan berdandan. Hadir dalam penampilan yang paling indah. Ah, kakek. Kenapa ini? Sen Xinyi sedikit bingung. Saya mendengar bahwa Jenderal Kunlun berusia 20-an. Dan dia masih lajang. Bagaimana jika Anda tertarik pada Anda? Kata-kata Sen Wanshan membuat Sen Xinyi merasa gatal. Jenderal Kunlun adalah pahlawan Tiongkok yang hebat. Bolehkah saya bertanya wanita mana yang tidak mau menikah dengan Jenderal Kunlun? Sekarang saya memiliki peluang besar. Tidak bisakah saya bersemangat? Ya, kita akan cocok lagi saat itu. Identitas kalian juga cocok. Maka kalian akan menjadi istri jenderal. Sen King Feng tersenyum. Sen Wanshan menyentuh dagunya. Yah, hari ini aku ada hubungannya dengan Komandan Duan. Lalu aku akan memberitahu Komandan Duan bahwa itu sangat mungkin. Beberapa kata membuat Sen Xinyi melamun. Saya tidak bisa membenci Ren Dadian untuk segera memulai. Sehingga saya dapat melihat Jenderal Kunlun. Rencana keluarga Sen ternyata adalah menikahi Sen Xinyi dengan Jenderal Kunlun. Lalu bagaimana jika Jenderal Kunlun meremehkannya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Semua orang tercengang. Kemungkinan ini juga besar. Sen Lang berkata, Tuan, saya punya ide, mari kita gunakan beberapa cara untuk membuat Jenderal Kunlun dan wanita muda berkeliling rumah. Sehingga setelah nasi mentah dimasak, Jenderal Kunlun harus menikah jika dia tidak menikah. Mata Sen Wanshan berkilat. Dan dia tertawa keras, oke. Itu ide yang bagus. Keluarga Sen akan menggunakan cara untuk memperkuat hubungan antara Ye Junlin dan Sen Xinyi. Bab 336. Habiskan uang untuk tidur bersama. Keluarga Sen punya rencana. Kamar dagang Suzhou Hangzhou memiliki lebih banyak rencana. Lagi pula, mereka terluka parah. Yunting Group akhirnya tumbuh menjadi orang kepercayaan mereka. Sekarang telah mencapai situasi yang tidak terkendali. Mereka tidak ada hubungannya. Satu-satunya rencana yang layak adalah berteman dengan Jenderal Kunlun dan Komandan Duan. Malam ini,
Mereka secara khusus mengundang Fu Longxing. Saya ingin Fu Longxing memberi mereka ide. Yunting Group berkembang pesat, dan semua pihak memberikan kebijakan preferensial. Bagaimanapun, ini merangsang ekonomi Suzhou dan Hangzhou. Ini benar-benar berjalan dengan baik dalam hal ini. Fu Long berjalan di sepanjang jalan. Tapi, Fu Lao, grup Yunting akan menduduki pasar kita selanjutnya. Kita dalam bahaya. Mereka sangat ambisius, dan mereka bahkan terlibat dalam industri keluarga Shen. Mereka takut akan menelan kamar dagang Suzhou Hangzhou kita. Beberapa orang di Lei Qianjue sangat khawatir. Bisakah Fu Tua punya ide? Tanya Yu Bukun. Fu Longxing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Anda diam-diam terlibat dalam tindakan, efeknya tidak akan terlalu besar. Anda telah melihat kekuatan grup Yunting, dan semua masalah sebelumnya dapat diselesaikan. Saya pikir, apakah Anda secara paksa mengakuisisi grup Yunting? Dalam jargon Fu Long, Feng Yi berbalik. Ini sangat mungkin. Lakukan keduanya dengan lembut dan keras. Beli Yunting Group. Mata Lei Qianjue dan yang lainnya menyala dengan ganas. Ini agak sulit, bukan? Saya mendengar bahwa pemilik Yunting Group, Shen Long, melihat awal dan akhir. Qin Zhenglin mengajukan pertanyaan. Han Xiaokun menggelengkan kepalanya. Tidak sulit. Mudah ditangani. Anda lupa bagaimana kami membeli perusahaan sebelumnya. Beberapa rubah tua saling memandang dan tersenyum. Yah, kamu harus mempersiapkan lebih banyak untuk upacara itu. Pada saat itu, aku akan meminta Zhou Yuheng untuk memperkenalkan Jenderal Kunlun dan Komandan Duan Tianyang untukmu. Jika keduanya mendukungmu, tidak apa-apa bagimu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Fu Longxing tersenyum. Fu Tua, terima kasih. Anda adalah dermawan besar kamar dagang Suzhou Hangzhou. Beberapa orang di Lei Qianjue sangat bersemangat. Setelah insiden rumah sakit, Yunting Group berkembang semakin pesat. Tidak hanya itu menguasai kamar dagang Suzhou Hangzhou, itu juga mengikis banyak industri orang terkaya, keluarga Shen. Bahkan artis-artis besar yang mendukung Yunting Group telah berkembang lebih baik, dan berbagai pengumuman telah diperlunak. Tapi Changfeng Entertainment tidak sebaik satu hari, dan hanya masalah waktu sebelum kebangkrutan. Selebriti bersih Xiao Linger dan agen Zhang Meilan bahkan lebih menyedihkan. Mereka diblokir oleh industri dan tidak dapat menemukan jalan keluar sedikit pun. Mereka hanya harus pergi ke luar negeri atau berganti karir. Tapi mereka tidak akan menyerah. Menurut mereka, semuanya salah Ye Junlin. Mereka ingin Ye Jun mati. Bagaimanapun, Ye Junlin lah yang merusak segalanya tentang mereka. Hari-hari ini mereka telah mencari seorang pembunuh. Tetapi lingkaran bawah tanah Suzhou dan Hangzhou sangat sunyi, tanpa menyadarinya. Tetapi mereka akhirnya menemukan pembunuh yang andal dari ibu kota provinsi. Pada saat ini, Xiao Linger dan Zhang Meilan sedang berbaring di tempat tidur besar di Hotel Bintang 5. Keduanya telanjang dan berpegangan pada lengan pria di tengah. Pria itu memiliki tato setan di dadanya, yang terlihat sangat menggertak. Dia adalah Master Tinju Hitam Li Kuang yang diundang dari ibu kota provinsi Jinling untuk hubungan antara Xiao Linger dan Zhang Meilanto. Li Kuang lahir dalam tinju hitam dan pernah menggunakan sepasang tangan besi dalam pertandingan tinju hitam untuk membunuh 48 orang dalam setahun. Dia saat ini berada di peringkat kelima di arena tinju bawah tanah Jinling. Dijuluki Iblis. Orang ini kejam dan tidak pernah gagal dalam banyak tembakan. Tujuannya adalah kematian atau kecacatan. Orang biasa harap tetap diam. Xiao Linger dan Zhang Meilan tidak pandai dalam hal uang. Hanya ketika mereka tidur dengan mereka, Li Kuang setuju untuk mengambil gambar. Bab 337. Tunggu sinyal saya. Kakak Kuang. Aku tidak tahu apa yang salah baru-baru ini. Lingkaran bawah tanah Suzhou dan Hangzhou benar-benar sunyi. Aku bahkan tidak bisa mengundang siapapun. Xiao Linger berkata dengan genit. Kamu takut kamu tidak tahu bahwa Jenderal Chen Tianxiao, orang nomor 1 di jalan Suzhou Hangzhou, dan Raja Suzhou Hangzhou Du Yueseng telah ditekan.
dan dunia bawah tanah Suzhou Hangzhou telah dibersihkan. Jadi normal jika tidak ada yang maju. Li Kuang mencibir. Kalau begitu saudara Li, bisakah? Xiao Linger tampak khawatir. Aturan Suzhou dan Hangzhou tidak bisa menahanku. Selain itu, selama aku menyelesaikan masalah, aku akan segera kembali ke Jinling. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Li Kuang tampak percaya diri. Selama bertahun-tahun, banyak orang kaya telah memintanya untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar negeri. Dia akan datang dan pergi dengan bebas setelah membunuh. Sama sekali, mereka tidak menganggap tujuan Xiao Linger sebagai hal yang sama. Hanya sedikit suhang. Segera, Li Kuang menekan Xiao Linger di bawah tubuhnya. 1 jam kemudian, Li Kuang bangkit dan berpakaian. Beri aku fotonya. Aku akan pergi setelah selesai. Li Kuang berkata dengan dingin. Xiao Linger buru-buru memberikan foto Ye Junlin kepada Li Kuang. Li Kuang terus menatap. Zhang Meilan berkata di samping. Saudara Li Qian telah dikirim ke akun Anda. Silakan periksa. Nah, tunggu kabarku. Tidak akan lebih dari 1 jam. Li Kuang meninggalkan hotel. Mata Xiao Linger dan Zhang Meilan bersinar dengan cahaya dingin. Ye Junlin akan menemuimu hari ini, tahun depan adalah hari jadimu. Hancurkan kami. Mati. Li Kuang tidak sendirian. Dan dia membawa 4 rombongan bersamanya. Mereka semua adalah master kelas 1. Cepat dan cari tahu di mana anak ini. Li Kuang meletakkan foto Ye Junlin di atas meja dengan belati. Ye Junlin saat ini tidak di Taman Oriental. Dia mengadakan barbekyu dengan Qin Beishan dan Duan Tianyang di Jalan Barbekyu. Karakter bebas dan mudah Duan Tianyang ditakdirkan untuk berteman dengan Qin Beishan. Mereka bertiga duduk bersama, mengobrol tentang kehidupan keluarga. Semua orang memegang gelas anggur di tangan mereka, dan mereka membawa masa depan Cina di dada mereka. Jalan barbekyu awalnya adalah tempat dari 3 agama dan 9 tingkatan. Ketika iblis Li Kuang dan kelompoknya muncul, mereka tidak menarik banyak perhatian. Hanya saja orang yang lewat berpikir mereka tidak mudah dipusingkan. Jadi mereka bersembunyi tanpa sadar. Beberapa orang berdiri di sudut, menatap Ye Junlin dan ketiganya yang sedang minum dan makan barbekyu tidak jauh. Kakak Kuang telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah Ye Junlin. Seorang adik laki-laki telah kembali. Li Kuang mengangguk, oke. Semuanya tunggu sinyalku. Bagaimana dengan 2 saudara gila lainnya? Tanya sang adik. Bunuh bersama. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Li Kuang. 3, 2, 1. Setelah Li Kuang menghitung mundur sampai 3, dia tiba-tiba bergegas keluar dan berjalan cepat ke arah trio Ye Junlin. Kelima orang itu menyembunyikan tangan kanan mereka di pinggang pakaian mereka, mencengkeram senjata mereka erat-erat. Mata Li Kuang berkedip dengan cahaya dingin. Ye Junlin saat ini sama saja dengan mayat di matanya. Kelimanya berjalan secepat kilat, dan segera mendatangi ketiga orang Ye Junlin. Ye Junlin dan Duan Tianyang telah memperhatikan beberapa orang. Mereka tiba-tiba berbalik. Tetapi 5 orang Li Kuang tercengang. Ye Junlin, kan? Seseorang menginginkan nyawa anjingmu. Beri aku kematian. Li Kuang tiba-tiba mengeluarkan belati yang berkilauan, dan tiba-tiba menusuk Ye Junlin. 4 lainnya juga menarik belati dari pinggang mereka dan menusuk Qin Beishan dan Duan Tianyang. Layak menjadi Master Super. Kelima orang itu seperti listrik, dan mereka tidak menunda-nunda. Retina Qin Beishan penuh dengan sinar dingin yang berkilauan, dan dia tercengang. Ini sangat cepat. Bab 338. Potong menjadi 2. Sejumlah besar udara dingin menembus ke dalam tubuhnya, membuat kulit kepalanya mati rasa dan pembekuan darah. Pada saat ini, seolah-olah jiwa telah meninggalkan tubuh. Ini adalah perasaan kematian. Li Kuang sangat bersemangat. Kurang dari 1 sentimeter dari leher Ye Junlin. Selama dia menembus, tugas selesai. Ding. Tetapi pada saat berikutnya, saya mendengar suara yang tajam, dan ada kekuatan besar pada belati.
Li Kuang terkejut menemukan bahwa Ye Junlin benar-benar menjepit belati dengan 2 jari. Retakan. Adegan yang lebih luar biasa terjadi ketika Ye Junlin menghancurkan belatinya menjadi 2 bagian. Engah. Setengah dari belati itu dimasukkan langsung ke tubuhnya. Takut. Sangat mengerikan. Li Kuang telah bertarung dengan tinju hitam selama 20 tahun dan belum pernah melihat keberadaan yang menakutkan seperti Ye Junlin. Ledakan. Ledakan. Melihat 4 orang lainnya. Di bawah pasukan Duan Tianyang. Mereka dipukuli seperti layang-layang yang rusak dan terbang keluar. Memuntahkan darah di mulut mereka. Mata Li Kuang penuh dengan keajaiban. Apa-apaan monster ini? Dia dan keempat saudaranya sama-sama master super di dunia tinju hitam bawah tanah. Kenapa mereka seperti sampah di depan 2 orang ini? Menarik. Menyadari ada yang tidak beres. Li Kuang segera memerintahkan. Kelima orang itu bergegas dan ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sekelompok besar orang muncul di pintu masuk jalan di depan mereka. Dan ada ratusan orang, untuk tidak mengatakan apa-apa. Semua orang bergegas dengan agresif. Orang-orang ini adalah Tuan Sembilan Tua dan Tuan Ketiga. Dan ketika mereka melihat bahwa Ye Junlin dalam masalah, semua orang bergegas maju. Ekspresi kelima Li Kuang berubah drastis, dan mereka lari ke arah yang berlawanan. Tetapi hanya setelah beberapa langkah, lusinan orang muncul dalam kegelapan. Mereka semua adalah orang asing dengan warna kulit yang berbeda-beda, masing-masing setinggi gunung. Pemimpinnya tentu saja James. Persetan. Li Kuang benar-benar akan muntah darah. Siapa yang memprovokasi ini? Aku tahu aku tidak akan berada di sini. Ini masalah besar. Apakah Anda bisa hidup adalah sebuah pertanyaan. Little Linger dari Gouri dan Zhang Mei menghentikanmu untuk menipu Lao Su. Li Kuang ketakutan dan berkeringat. Saudara-saudara, orang-orang ini berani menggerakkan Tuan Ye. Berjuang sampai mati. James memberi perintah dan semua orang bergegas. Meskipun 5 orang Li Kuang kuat dalam pertempuran, mereka terluka di bagian depan. Dan mereka hampir dikepung. Mereka dengan cepat dipukuli sampai mati. Tulang-tulangnya tidak diketahui berapa banyak yang patah. Dan darah menodai seluruh orang menjadi merah. Akhirnya kelima Li Kuang dibuang ke tempat sampah. Ye Junlin pergi setelah menerima pesan teks. Ini dikirim oleh King Long. Mengatakan bahwa telah ditemukan bahwa pembunuhnya telah dikirim. Di Hotel Hilton. Xiao Linger dan Zhang Meilan menunggu dengan cemas. Karena 1 jam berlalu. Tidak ada berita dari Li Kuang sama sekali. Mereka tidak bisa tidak khawatir sedikit. Kenapa belum ada kabar? Xiao Linger memegang telepon. Zhang Meilan menyadari ada sesuatu yang salah. Dan dia segera berkata, ayo tinggalkan Suzhou dan Hangzhou sesegera mungkin. Saya selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Bagus. Beberapa orang mengambil barang bawaan mereka, dan Zhang Meilan pergi untuk membuka pintu. Ledakan. Akibatnya, seseorang di luar menendang semua orang di sekitar pintu. Ledakan. Panel pintu juga menghantam Zhang Meilan dengan keras. Pada saat ini, Ye Junlin dan King Long muncul. Kemana kamu pergi? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Ah, kenapa kamu masih hidup? Mata Xiao Linger penuh dengan kengerian. Haha, orang yang kamu kirim untuk membunuhku terlalu sampah. Mereka seharusnya sudah mati. Ye Junlin tersenyum. Ah, bagaimana mungkin? Itu adalah iblis Li Kuang yang aku undang dari lapangan tinju bawah tanah Jinling. Kamu tidak bisa hidup. Xiao Linger berteriak dengan panik. Bab 339. Kamu telah dihukum karena pembunuhan yang disengaja. Datang dan bawa pergi. Pada saat ini, Fu Suejian muncul dari luar. Sejumlah besar polisi mengikuti secara langsung, menangkap Xiao Linger dan yang lainnya. Ye Junlin sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Li Kuang terlalu lemah, kan? Masih ingin membunuhnya. Cukup luar biasa. Sepanjang malam, kamar dagang Suzhou Hangzhou dan keluarga Shen telah menerima berita tersebut. Iblis Li Kuang dari Jinling, ibu kota provinsi, datang untuk membunuh Ye Junlin.
tetapi dia dibunuh oleh Ye Junlin. Haha, Ye Junlin ini benar-benar bodoh. Ada yang berani pindah. Li Kuang adalah putra tuan kedua dari ibu kota provinsi Li. Bukankah anaknya mencari kematian? Shen Wanshan tertawa. Shen Xinyi juga tampak bersemangat. Kakek juga mengatakan bahwa Ye Junlin tidak bisa dihindari untuk mati. Bukankah Li Erye tidak memiliki anak di lututnya? Aku sangat mencintai Li Kuang. Kali ini Ye Junlin takut itu berbahaya. Shen Wanshan menyentuh janggut di dagunya dan tersenyum. Hah, biarkan dia masih berani mengancam keluarga Shen kita. Apakah kamu mencari kematian? Bukan. Shen Xinyi bisa membayangkan betapa menyedihkannya akhir Ye Junlin. Hanya 3 hari telah berlalu sejak dia menjabat. Dan Duan Tianyang telah pergi ke daerah militer Suzhou Hangzhou untuk bersiap. Ye Junlin juga kembali ke perusahaan untuk bekerja secara normal. Fang Ziqing, yang baru saja menyelesaikan pertemuan, tiba-tiba menerima panggilan, dan ekspresinya berubah. Bahkan orang lain bisa melihat kelainan itu. Presiden Fang, ada apa denganmu? Fang Ziqing menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Yah, Xiao Li menyiapkan mobil untukku. Aku ingin keluar. Ingat, tidak perlu sopir. Setelah itu, Fang Ziqing berkendara ke Bandara Internasional Suzhou Hangzhou sendirian. Setelah tiba di bandara, seorang pria berjas dan sepatu kulit melihat mobil itu, membuka pintu dan duduk di dalamnya. Luo Yichen, turunkan aku. Aku tidak membiarkanmu duduk di mobilku. Aku takut mengotori mobilku. Melihat pria itu, Fang Ziqing berkata dengan marah. Luo Yichen membantu bingkai kacamata dan tersenyum dan berkata, Ziqing, bagaimanapun, saya mantan pacar Anda. Agak kuno, kan? Mengapa Anda memiliki sikap ini? Fang Ziqing tampak marah. Hah, dasar bajingan. Aku tidak punya cinta lama denganmu. Fang Ziqing sebenarnya memiliki hubungan ketika dia berada di luar negeri. Hanya saja Luo Yichen segera menemukan bahwa Luo Yichen adalah bajingan. Dan saat bergaul dengannya, dia juga bergaul dengan 7 atau 8 gadis. Fang Ziqing mengetahui bahwa dia segera putus dan menganggapnya memalukan. Dengan kepribadiannya yang arogan, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini diketahui oleh kenalannya. Bahkan Li Ziran tidak tahu tentang ini. Jika tidak ada cinta lama, mengapa kamu datang ke bandara untuk menjemputku? Luo Yichen berkata sambil tersenyum. Bahkan akan menarik tangan Fang Ziqing. Pergi. Fang Ziqing mendorongnya dengan keras. Aku tidak datang ke bandara untuk menjemputmu. Jadi kamu bisa dengan cepat mengatakan, apa yang ingin kamu berikan padaku barang-barang itu. Fang Ziqing berkata dengan marah. Luo Yichen tersenyum dan berkata, menurutmu apa yang membuatmu cemas? Karakter Luo Yichen masih bisa diandalkan. Aku belum melepaskan privasimu selama bertahun-tahun. Anda, Fang Ziqing akan meledak. Sebelum putus, Luo Yichen menguasai rahasianya yang sangat pribadi, dan terus menggunakannya sebagai ancaman. Selama bertahun-tahun, Fang Ziqing telah memberi jutaan. Mari kita bicarakan. Berapa banyak yang akan kamu berikan untukku? Fang Ziqing bertanya. Kondisi ini agak sulit untukmu. Tapi kamu tetap harus setuju. Jika kamu tidak setuju, aku berjanji untuk segera menyebarkan privasimu. Dan aku berjanji untuk menghancurkanmu saat itu. Luo Yichen mengancam. Bab 340. Bergabunglah dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Anda. Fang Ziqing marah. Tetapi tidak berdaya. Saya pikir dengan datang ke Suhang, saya akan dapat menghindari orang ini. Tetapi saya tidak berharap dia mengejarnya. Ini adalah mimpi buruk seumur hidupnya. Apa syaratnya? Katakan saja berapa banyak uang yang bisa kamu berikan padaku. Fang Ziqing berkata dengan dingin. Luo Yichen tersenyum. Saya tidak ingin uang. Dia tidak kekurangan uang sekarang. Dan kamar dagang Suzhou Hangzhou telah memberinya 10 juta penuh. Setelah kejadian itu, masih ada 40 juta. Itu benar.
Luo Yichen adalah trik yang digunakan oleh kamar dagang Suzhou Hangzhou untuk mengakuisisi Yunting Group. Setelah banyak pertanyaan, mereka menemukan mantan pacar Fang Ziqing, Luo Yichen, dan memahami privasinya. Segera membeli Luo Yichen dan membiarkannya melakukan pekerjaan. Ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh kamar dagang Suzhou Hangzhou untuk menggali semua jenis bahan hitam atau kelemahan eksekutif senior dari perusahaan yang bermusuhan untuk menghancurkan lawan mereka. Metode kejam lainnya adalah menggunakan hidup dan mati senior perusahaan yang bermusuhan sebagai ancaman. Atau mungkin akuisisi paksa. Dan adalah hal biasa bagi orang untuk mati. Mal itu seperti medan perang. Darah yang tak terlihat hilang. Oleh karena itu, kamar dagang Suzhou Hangzhou yakin dapat mengakuisisi Yunting Group. Hah? Apa yang kamu inginkan? Fang Ziqing tampak terkejut. Aku dengar kamu hebat sekarang. Dan kamu mengendalikan grup Yunting. Kamu bernilai lebih dari 1 miliar, kan? Itu jauh lebih baik daripada perkembanganmu di luar negeri. Luo Yichen berkata sambil tersenyum. Fang Ziqing menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya dengan hati-hati. Saya bertanya apakah Yunting Group berkuasa sekarang? Luo Yichen bertanya. Saya adalah wakil presiden. Tetapi sebagian besar kekuatan pengambilan keputusan perusahaan ada di tangan saya. Kata Fang Ziqing. Jika kamu mengatakan itu, Bos Yunting telah menyerahkan perusahaan kepadamu. Fang Ziqing mengangguk. Yah, itu benar. Yah. Aku ingin membeli Yunting Group sekarang. Bisakah kamu memanggilnya? Wajah Fang Ziqing menjadi pucat ketika Luo Yichen mengatakan ini. Apa? Apakah kamu gila? Kamu ingin membeli Yunting Group? Apakah kamu tahu berapa nilai pasar Yunting Group sekarang? Hampir 20 miliar yuan. Apa yang kamu beli? Fang Ziqing bertanya dengan marah. Luo Yichen tersenyum dan berkata, bukan saya yang membelinya. Bos saya yang membelinya. Siapa bosmu? Fang Ziqing tiba-tiba menyadari bahwa ada konspirasi. Dengar baik-baik. Bosku dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang kamar dagang Suzhou Hangzhou bermaksud untuk mengakuisisi grup Yunting. Dan saya secara khusus mengirim saya untuk bernegosiasi dengan Anda. Luo Yichen berkata sambil tersenyum. Mengawasi tubuh Fang Ziqing. Apa? Kamar dagang Suzhou Hangzhou. Fang Ziqing tampak terkejut. Saya segera mengerti bahwa ini adalah konspirasi kamar dagang Suzhou Hangzhou. Saya ingin menggunakan Luo Yichen untuk menekan diri saya sendiri. Kuncinya adalah Luo Yichen benar-benar memegang kendalinya sendiri. Kamar dagang Suzhou Hangzhou telah menyukai grup Yunting. Ada 2 model untuk Anda pilih. Pertama, grup Yunting bergabung dengan aliansi kamar dagang Suzhou Hangzhou dan menjadi bagian. Kedua, kamar Suzhou Hangzhou Commerce secara langsung mengakuisisi Yunting Group. Kata Luo Yichen. Fang Ziqing segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Yunting Group sekarang dalam hubungan yang kompetitif dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Bagaimana itu bisa diperoleh oleh mereka? Luo Yichen menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum. Kamar dagang Suzhou Hangzhou juga tahu bahwa Anda tidak akan setuju. Jadi saya secara khusus menemukan saya dan membiarkan saya berbicara dengan Anda. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengendalikan grup Yunting? Ini jauh lebih baik. Saya sarankan kamu bergabung dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Masa depanmu akan lebih baik. Fang Ziqing segera menolak. Tidak mungkin. Lagi pula aku tidak akan bergabung dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Kamu akan mati. Bersambung.